Oke ya, jadi batas akhir pengumpulan tugas di akhir jadwal UAS. Nah, karena ada hari libur di hari Jumat, ya pasti ada tambahan jadwal UAS-nya ya. Karena kalau dipadatkan 4 hari nggak mungkin ya. Karena jadwal UAS itu, jadwal ujian ya, itu biasanya maksimal tuh 2 mata kuliah gitu aja. Kalau 3 nggak mungkin gitu ya. Jadi kemungkinan bergeser ke hari Senin. Nah, kira-kira untuk batas akhirnya ya, karena ada libur pasti hari Senin. Tetapi ini masih data sementara batas akhirnya ya. Nanti yang pastinya setelah keluar jadwal untuk pengajar ya. Jadi kapan batas akhir pengumpulan tugas besarnya, nanti akan dikurangi 2 atau 3 hari sebelum deadline-nya gitu aja. Supaya para pengajar yang ngoreksinya itu ya, bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk koreksi tugas besar ini gitu aja. Nah, sebelum dilanjutkan mengenai pembahasan tugas besar ini, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Atau Pemujiman dulu mau menambahkan, silakan. Oke ya, terima kasih Pak Ujang. Ya. Dari tugas besar itu menghitung jumlah total kebutuhan untuk konstruksi acuan perancah. Ini dicontohkan 2 lantai sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Yang intinya dengan 2 lantai itu sudah bisa mewakili untuk N lantai, artinya lantai ketiga, keempat itu analog, nanti sama. Jadi prosedur di mana harus mulai dibuka atau dilepas, terus dipindahkan ke lantai ketiga dan seterusnya. Kenapa kami, Pak Ujang terutama, itu menyampaikan untuk 2 lantai. Tadi sedikit sudah disinggung juga. Jadi analog sama untuk lantai ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu juga disampaikan pada syarat batas. Kalau memang volumenya melebihi dari 400 meter persegi, itu dibuat satu satuan tugas itu 400 meter persegi. Karena terkait dengan efektivitas pekerjaan, alat terutama itu dan bahannya itu dalam bentuk volume. Jadi itu sebagai dasar nanti para mahasiswa untuk searching yang benar tadi, entah dari kakak kelas itu ya yang volumenya seperti itu. Juga ada keterkaitan tentang bentangnya tadi, bagaimana kalau bentang 6 meter, minimal maksimal 10 meter. Nah itu terkait nomor poin pertama tadi kena dana tadi. Nah ada syarat juga, itu ada potongan, ada dana, ada detail, nah itu atau dari itu dasar perhitungan bahannya, yaitu menghitung jumlah bahan total kebutuhannya. Nah kalau kemarin itu di PPT yang PDF itu tentang scaffolding, itu datanya hanya 1, nanti mahasiswa bisa ngambil data dari luar yang dimensinya mungkin lebih tinggi atau lebih lebar. Itu kenapa? Itu akan menyesuaikan data yang para mahasiswa dapatkan, yaitu data dari searching maupun data dari PKL. Itu akan tentang tinggi atau perbedaan atau elevasi lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya. Karena ini hanya 2 lantai, tentunya hanya lantai 1 dan lantai 2. Itu terkait dengan data, maka data juga diberi leluasa oleh Pak Ujang, oleh kami itu searching, sehingga nanti bisa menentukan itu sudah diambil salah satu tipe sesuai dengan yang ada. Nah itu ya konstruksi acuan perancah menggunakan 2 lantai itu sudah. Nah itu yang batas akhir tadi ya itu karena jadwal UAS juga belum ada atau belum muncul.
Itu sambil menunggu batas akhir itu. Jadi itu Pak Ajeng, saya mengulang tentang apa yang disampaikan Pak Ajeng, saya lebih Oh menekan. iya, iya. Oke, matur nuwun Pak Ajeng, terima kasih. Ya, sami-sami Pak Jiman. So, silakan dari mahasiswa, barangkali ada yang ingin disampaikan. Mahasiswa, nanti yang perlu ditanyakan. Barangkali dengan datanya juga bingung gitu, apalagi mengerjakannya nanti gitu. Nah itu sudah disinggung Datanya udah Mas ya. datanya sudah jelas belum gitu. Sudah kebayang cara menggunakan datanya gitu. Silakan kalau ini didiskusikan, kita diskusi bareng-bareng. Ayo, silakan. Silakan. Bapak mau bertanya, Iya. bangunannya minimal berapa lantai maksimalnya berapa lantai, Pak? Jangan maksimal, minimal aja lah. 6 lantai. Oh, iya minimal 6. Makasih, Pak. Iya, iya. Ayo, yang lainnya lagi. Silakan ya. Bapak mau nanya lagi. Iya, silakan. 400 kan luas dengan minimalnya 400 meter persegi itu teh per lantai atau semuanya? Itu kan di MPK 2 sudah disampaikan kan. Jadi untuk satu kali pengecoran sama dengan untuk satu joining gitu. Gimana, Pak? Jadi minimal luas dan 400 meter itu per lantai ya, minimal 400 meter. Gini, gedung itu kan luas ya. Atau proyek-proyek itu pasti luas lah gitu kan ya. Jadi tidak mungkin, karena punya bayangan gedung A yang ada di Polban. Kebayang Iya, nggak? Pak, iya. Oke, kalau sudah kebayang, bayangannya gini aja ya. Itu lebar bangunan. Kalau untuk standar kelas itu kan 7 kali 8 ya. Anggap saja lebarnya itu untuk satu kelasnya 7, ditambah lorongnya 3 meter, ditambah satu kelas lagi kan ya. Kan 2 kelas berdampingan di kiri kanan lorong kan ya. Jadi kalau 7 tambah 3, 10, tambah 7 lagi 17 meter. Nah, ada berapa ruangan ya? 6 kalau tidak salah ya. Panjangnya itu ada 6. 6 kali 8 ditambah dengan WC katakanlah 50 meter gitu ya. Ya. Katakanlah
meter. Nah, kalau lebarnya tadi 17 dikali 50 meter, 17 meter dikali 50 meter, berapa meter persegi itu? Halo? 85, Pak. Masa 85? 850, Pak. 850, Pak. 850 meter per. 850. Nah, tadi itu adalah acuan untuk mengerjakannya. Berarti ada berapa joning itu? 2. Ada kurang lebih 2. Nah, begitu. Jadi kita acuannya ke denah. Nanti denah itu dibagi oleh batasan tadi. Apakah proyek yang Anda searching itu atau bukan proyek ya, denah yang dihasilkan dari searching atau dari kakak kelas data PKL gitu kan ya. Itu dibagi data tadi apakah menjadi 2 joning, 3 joning, 4 joning, atau 6 joning gitu. Atau lebih gitu. Kira-kira begitu? Bisa kebayang? Bisa, Pak. Ya, kira-kira seperti itu kan ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, yang lainnya lagi. Ya, silakan yang lainnya. Ayo, yang lainnya. Ayo, yang lainnya mana? Yuk, yang lainnya silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bapak kan di situ ada panjang bentang maksimal sama minimal. Nah, itu teh buat menentukan jumlahnya, Pak. Soalnya kan kemarin teh sempat searching gitu. Kalau buat menentukan jumlah si acuan perancanya itu dari yang jarak gitu, Pak. Yang jaraknya itu Iya. 1,8 yang gitu-gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dimensi balok sama tebal plat itu teh buat ngitung apanya, Pak? Sebentar, coba perhatikan data tugasnya. Oh, ada yang kelewat itu. Jadi, itu yang masih ditayangkan ya. Iya, Pak. To base ya. Jadi menghitung jumlah total kebutuhan bahan. Bahannya hilang, ditambahin. Untuk konstruksi acuan perancah 2 tingkat katanya. Nah, termasuk kolomnya gitu. Bisa gantian dulu searchingnya biar jelas. Gimana, Pak? Bisa gantian searchingnya. Bapak akan nayangkan dulu biar jelas. Oh iya, Pak. Oh udah ya. Ya, ditutup dulu aja ya. Sudah
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini Bapak ambilkan dari data project ya. Dari perusahaan Bekisting ya. Jadi denah itu jadi untuk menghitung standar perusahaan ya. Jadi untuk menghitung kebutuhan bahan, jadi denah struktur itu diplot. Nah seperti ini. Nah ini kan balok-baloknya kan ya. Kelihatan? Halo, kelihatan? Ada, Pak. Kelihatan ya? Ya. Jadi ini adalah ukuran balok. Ini adalah ukuran baloknya. Ini ukuran balok anaknya gitu ya. Nah, jadi kenapa dibutuhkan dimensi? Karena kita targetnya adalah menghitung kebutuhan bahan konstruksi acuan perancah, tetapi untuk 2 tingkat lantai. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan jumlah kolomnya. Nah, supaya Anda tidak bingung, gunakan saja 6 set cetakan kolom. Silakan itu diterjemahkan, karena Anda sudah diajarkan sama Bapak bagaimana cara menghitung kecepatan kolom gitu kan ya. Nah, kalau yang di kelas 2 gedung gitu ya, jadi Bapak hanya memberikan arahan menggunakan 6 set saja. Kalau ingin jelasnya, ya mohon ditanyakan ke kelas Anda gitu kan ya. Atau ke kelas yang 4-nya. Kenapa sih 6 set, tidak 10 set gitu kan ya. Atau tidak sejumlah kebutuhan lantai. Nah, karena kalau kolom itu kan masa bongkarnya cepat gitu ya. Jadi satu hari setelah dicor sudah bisa dibongkar, dipindah lagi untuk kerjakan yang lainnya. Tapi sebagai gambaran 6 set itu adalah berdasarkan hasil perhitungan kecepatan kolom dikaitkan dengan apa sih namanya ya, diistilahkan juga untuk memenuhi kalau proyek itu disyaratkan mengacu kepada metode speed contraction gitu ya, jadi kecepatannya itu. Jadi untuk mengimbangi waktu siklus pengecoran lantai gitu ya. Jadi sekali lagi tujuan dari menghitung kecepatan kolom itu untuk mengimbangi dari kecepatan waktu siklus itu aja. Nah kalau penyediaan jumlah set kolomnya itu kurang, ya otomatis waktu siklus akan terganggu. Nah kalau lebih, ya maka ekonomis gitu ya. Karena satu set cetakan kolom itu kan kalau beli sudah hampir mendekati 40 juta katanya. Itu baru bahan-bahan utamanya aja dan peralatannya. Ya kalaupun sewa, ya sekitar 10%-nya itu ya, 5-10%. Jadi kalau 40 juta, 5%-nya ya udah 2 juta gitu aja. Padahal kalau menggunakan konstruksi acuan perancah yang tradisional, itu sekitar 1,5 jutaan sudah bisa gitu aja. Nah, oleh karena itu, kita mengacu aja ke 6 set, tapi nanti di dalam tugasnya untuk prodi Anda ini ya tolong diterjemahkan gitu ya. Jadi kita diasumsikan 6 set, tetapi ada penjelasan untuk 6 set itu ya. Jadi tidak semata-mata hanya 6 set saja gitu ya. Kira-kira kebayang nggak untuk asumsi 6 set kolom? Bayang, Pak. Iya.
Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam gambar gitu kan ya. Nah, nanti output dari kebutuhan bahannya itu, misalkan untuk cetakan kolom, apakah akan dibuat per meter persegi silakan. Atau kalau mau dibuat dalam bentuk elemen-elemen panel silakan. Jadi kalau 6 set cetakan kolom, berarti satu kolomnya itu kan kalau bentuk L kan berarti ada 2 set. Ada dua buah panel gitu ya. Panel dalam bentuk L. Kalau bentuk kotak, ya berarti ada 6 set bentuk kotak. Nah kalau cetakannya terpisah-pisah, seperti yang Anda lihat di dalam bahan-bahan ajar Bapak gitu ya. Karena di kegiatan praktek kita, itu panel-panel cetakan kolomnya kan 4 sisi gitu ya. Dan di dalam pembahasan tugas pun boleh menggunakan 4 sisi atau bentuk L atau bentuk kotak silakan gitu ya. Nah, sehingga nanti di outputnya perhitungan jumlah kebutuhan bahan ya silakan disesuaikan dengan tipe konstruksi acuan perancang yang digunakan. Apakah 4 sisi atau bentuk L atau bentuk kotak gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan dimensi-dimensi dari elemen-elemen struktur. Nah, ini sudah Bapak perlihatkan di dalam gambarnya seperti ini. Ini kebutuhan itunya ya. Mungkin untuk kebutuhan scaffoldingnya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Yang silang-silang ini tandanya scaffolding ya. Jadi diplotkan di dalam denah tersebut. Ini kan, ini kelihatan kursor Bapak? Halo, Pak. Kelihatan ya? Halo, kelihatan kursor Bapak ini? Ada, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. bukan Pak. ada, kelihatan aja. Nah, ini yang hitam-hitam gini, ini adalah kolom utamanya ya. Yang gede, yang kecil yang kolom berapa gitu ya. Nah, ini di antara kolom-kolom ini kan dihubungkan oleh balok, sehingga diplotkan scaffoldingnya ya. Scaffolding diplotkan. Nah, ini yang kolom-kolom yang di atau kolom-kolom K1-nya yang gede-gede ini kan. Yang ini dihubungkan dengan balok. Nah, sementara yang kecil ini adalah balok anaknya ya. Balok anaknya yang ini. Bisa kebayang ini nggak ngeplotkan scaffoldingnya? Halo, bisa kebayang? Silakan. Ya, Pak. Iya kan. Data scaffoldingnya kan sudah disampaikan di data yang dibutuhkannya itu Anda harus searching dari internet atau menggunakan data yang lain yang ada gitu. Silakan saja. Nah, sehingga ukurannya jelas, lebarnya berapa. Kalau yang standar kan yang umum gitu ya. Lebar ininya 1,2, yang kesininya 1,8. Seperti yang ada di lab kita. Kemudian yang satunya lagi di lab kita juga ada yang 1 meter, ininya 2 meter gitu aja. Tergantung dari tipe dari scaffolding atau perancah ya. Bisa kebayangkan? Nah, ini adalah lebar-lebar bentangnya ya, panjang bentangnya. Jadi hubungan panjang bentang ini dengan penempatan scaffolding kan jelas gitu aja. Ukurannya di atas. Nah, ini. Jadi ini panjang bentangnya, ini juga panjang bentangnya. Kira-kira kebayang? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak.
Nah, kemudian, nah ini untuk horibimnya ya. Settingan horibimnya nih. Nah, kemarin di job disebutkan 40 sampai 60. Silakan aja mau digunakan yang berapa itu ya. Apakah 40 atau 50 atau 60. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar itu ya. Jadi antara 40 sampai 60 itu sudah cukup mewakili gitu ya. Nah, ini untuk plotting horibimnya. Ini untuk plotting lembaran cetakan untuk lantainya ya. Jadi menggunakan berapa lembar kayu lapisnya ya untuk cetakan lantai. Oke, kebayang? Halo? Ini kan penempatan lembaran kayu lapisnya untuk lantai ya. Kebayang? Halo? Bapak Masih di Bapak mau bertanya? Bapak. Iya, silakan. Kalau yang tugas besar ini tuh kan dicari si bahannya tuh apa aja terus diplotin. Itu tuh dicari bahan-bahannya tuh semuanya. Ya iya, Kayak untuk dua lantai. oh iya, Pak. Untuk dua lantai. Ini untuk kayu lapis dicetakan lantainya ya. Nah, untuk kolomnya kan gini kan, satu lantainya gini tuh. Ya, ini ada penamaannya. Nah, ini karena tinggi lantainya agak tinggi jadi 2 tingkat. Ada juga yang ininya menggunakan, nah ini kalau di perusahaan bekisting ya, atau subkon khusus untuk bekisting ya begini. Jadi elevasinya berapa, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus, nah ini diplotkan. Jadi ini cocoknya menggunakan tipe apa gitu ya, IMF 190 ya. Jadi cukup untuk 2 tingkat scaffolding sebelum ke baloknya. Nah, yang ininya menggunakan leader frame LF kan ya, leader frame. Jadi seperti ini diplotkan. Kemudian dihitung total bahannya ya. Dan ini untuk kolomnya terpasangnya seperti ini. Kalau mau menggunakan ini silakan. Ini Anda bisa searching di webnya Peri ya. Kalau Bapak ini dikasih filenya dari teman Bapak yang kerja di Peri ya. Alumni Polban angkatan kedua ya. Untuk kolomnya, kemudian ini untuk tipe-tipe yang lainnya ya. Ya kira-kira sama lah. Oke, kira-kira kebayang? Ayo, silakan. Insya Allah. Atau masih bingung? Sebentar Bapak buka dulu filenya yang ini ya. Sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi yang masuk 2 tingkat itu ya seperti ini gitu. Ini lantai ini dibongkar, pindah ke sini. Nah, ini sedang dikerjakan kan. Nah, ini ke sini 1 joining, ini ke sini 1 joining.
dan ini ke sini 1 joining. Nah ini di proyek ini menggunakan sistem peri gitu ya. Kalau ininya semi modern ya, tidak, karena ininya sudah menggunakan scaffolding aja. Oke, jadi 2 tingkat lantai seperti ini dihitung bagian-bagian ini juga nih. Ya. Halo, kebayang? Bayang, Pak. Nah, ini satu bentang ini ada berapa set scaffolding kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Karena ini menggunakan tipe yang lain ya. Tapi kalau yang tadi 8 meter itu menggunakan tipenya yang panjang itu 1,8, jadi cukup 3 set ya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 set. Kalau yang ininya 1, 2, 3, 4, 5 set ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kebayang? Nah ini bahan ajar ini kan telah disampaikan ke Anda, silakan dilihat-lihat saja. Ini kalau tidak salah disampaikan di mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi kan. Oke, balik lagi ke gambar yang tadi. Jadi hilang. Nah, yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Terlihat, Pak. Kelihatan nggak ya? Ini. Nah ini namanya balok, ini namanya apa di lapangan? Suri-suri kan ya. Dipasangnya 60. Halo, ada yang disampaikan nggak? Silakan, tanya banyak contoh. Ini kalau tidak salah pernah disampaikan ke Anda nggak? Pernah nggak? Atau ke kelas RPL? Pernah nggak? Halo? Halo, belum Pak, kalau sampai kayak beban yang ini mah belum. Ya ini kan, jadi subjeknya ini perhitungan statiknya ya, untuk menentukan jarak scaffolding. Ada dimensi baloknya, jarak scaffoldingnya ini, tebal platnya ini, bentang bersihnya ini, nah ini pemobanannya ini. Jadi ini aman gitu aja. Nah ini jika seandainya diganti ini menjadi 70 gitu ya, apakah masih aman atau tidak gitu ya. Nah, berarti ini tidak aman ya. Nah ini di perusahaan Bekising ini sudah seperti ini. Jadi ada perhitungan kekuatannya dulu, tapi ini sederhana gitu kan ya, sederhana. Jadi untuk menentukan jarak-jarak, sehingga nanti jumlah yang dibutuhkan untuk seluruh
konstruksi acuan perancah itu jelas gitu kan ya. Nah ini kalau baloknya lebih besar, maka jarak 180 itu tidak memenuhi kan ya. Jadi harus 60, berarti oke gitu kan ya, jarak yang 180. Ini jadi sederhana, perhitungannya seperti ini. Ya, beban kerjanya seperti ini. Jadi seperti yang pernah disampaikan di mata kuliah PADP kalau tidak salah ya, perhitungan beban ini. Momennya simpel sajalah, mau 1/10 atau 1/12 saja. Ini nantinya untuk baloknya berapa set, untuk lantainya berapa set gitu kan ya. Untuk slabnya. Dan ini cetakan yang terbaru ya sistem Vario gitu kan ya. Nah, ini berapa set. Nah, sehingga kalau Anda butuh biaya bergisting, ya tinggal kalau akan menggunakan subgon, ya tinggal dikasih gambarnya saja, akan keluar biaya-biaya untuk sewa atau belinya gitu ya. Untuk sewa atau belinya. Jadi cukup mahal juga gitu kan ya. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Kembali lagi ke data tugas, silakan Mbak Trina ditayangkan kembali. Tadi yang menanyakan 400 meter persegi sudah kejawab jelas ya? Halo? Iya, Pak, itu luas zona ya kan Pak, 400 meter persegi itu maksudnya. Iya. Atau kalau menggunakan volume beton silakan, tapi kan itu harus dihitung ya.